Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo semuanya. Welcome to this English class. My name is Konita Zulfa and today kita akan belajar tentang salah satu bentuk kalimat terpenting dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Tenses ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, jadi sangat penting untuk dipahami. Pastikan kalian memperhatikan, mencatat, dan tetap bersama sampai akhir ya. Let's get started. First, what is simple present tense? Simple present tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, atau kebiasaan yang terus terjadi sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. This tense is called simple present because it is simple and it describes things happening in the present time or things that are always true. Tense ini sering disebut simple present karena sederhana dan menggambarkan hal-hal yang terjadi pada saat ini atau hal-hal yang selalu benar. Lalu apa sih fungsinya simple present tense itu? Fungsi simple present tense yang pertama untuk menyatakan general truth. General truth adalah kebenaran umum atau kebenaran yang mutlak. Contohnya, water freezes at 0 degrees. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Hal ini sudah pasti benar dan terbukti ya, karena nggak ada tuh air yang malah menguap pada suhu 0 derajat. Contoh yang kedua yaitu cat are mammals. Kucing merupakan mamalia. Ini juga sudah pasti benar ya, dan juga sudah diketahui secara umum. Fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan habits atau kebiasaan. Kebiasaan berarti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Contohnya, my father goes to work every weekday. Ayahku pergi bekerja setiap hari kerja. I study with my friend every Sunday at the academy. Aku belajar bersama teman-temanku setiap hari Minggu di tempat les. Dua contoh ini merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan secara rutin. Lalu selanjutnya ada instruction yang berarti perintah atau instruksi. Contohnya seperti papan-papan perintah yang sering kita temui di jalan. Seperti kata do not enter this area, dilarang masuk ke area ini. Selain kalimat instruksi di jalan, tense ini juga digunakan dalam kalimat perintah secara umum ya guys. Misalnya close the door please, tolong tutup pintunya. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fixed schedule, alias sesuatu yang sudah terjadwal atau sudah pasti terjadi. Seperti contoh, the show start at 7 p.m. Pertunjukan dimulai pada pukul 7 malam. The football match start at 4 p.m. on Sunday. Pertandingan sepak bola dimulai pukul 4 sore pada hari Minggu. Nah, dua contoh tersebut adalah sebuah event yang sudah terjadwal dan sudah pasti akan terjadi. Lalu kita akan membahas rumus atau pola simple present tense. Sebelum membahas rumus, kalian harus tahu dulu nih tabel subjek beserta to be dan verbnya yang sesuai, supaya nanti saat membuat kalimat kalian nggak salah-salah lagi. Tabelnya bisa kamu lihat ya. Jadi untuk subjek I menggunakan to be am dan verbnya do atau verb tanpa akhiran s atau es. Sedangkan subjek you, they, we dan plural subjek atau subjek jamak menggunakan to be, are dan verbnya do atau verb tanpa akhiran s atau es. Terakhir subjek he, she, it dan singular subjek atau subjek tunggal menggunakan to be, is dan verbnya menggunakan does atau verb berakhiran s atau es. Nah, untuk polanya sendiri terbagi menjadi dua macam nih, yaitu pola untuk kalimat nominal dan pola untuk kalimat verba. Kita bahas lebih dalam satu persatu ya. Yang pertama yaitu rumus nominal simple present tense. Kalimat nominal adalah kalimat yang menyatakan kebendaan, bisa berupa nama orang, profesi, tempat, dan segala hal yang dibendakan.
Jadi, kalimat nomina adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja aksi seperti eat, run, atau studi, tetapi menggunakan kata benda noun atau kata sifat adjektif setelah kata kerja to be. Untuk kalimat nomina ada 4 macam bentuk kalimat nih. Yang pertama ada positif. Maksudnya adalah kalimat yang berbentuk atau bernilai positif. Polanya untuk kalimat nomina adalah subjek plus to be plus komplement. To be terdiri atas is, am, are. Pemakaiannya tergantung subjek, sedangkan komplement terdiri atas noun, adverb, dan adjektif. Pemakaiannya tergantung kalimatnya. Contohnya di sini yaitu he is a teacher, dia adalah seorang guru. I am smart, aku pintar. Pada pola positif ini kalimatnya bernilai positif dan tidak menyatakan negasi atau penyangkalan. Nah, kalau yang menyatakan negasi atau penyangkalan namanya negative form. Jadi kalimat negative form ini adalah kalimat yang bernilai negatif. Polanya untuk kalimat nomina adalah subjek plus to be plus not plus komplement. Yap, tinggal tambahin not aja dari bentuk yang positif tadi. Seperti contoh, Mom is not a chef. Ibu bukan seorang chef. I am not lazy. Aku tidak malas. Nah, pola yang ketiga yaitu interrogatif. Interrogatif adalah kalimat yang berbentuk kalimat tanya. Jadi jangan lupa pakai tanda tanya ya. Polanya untuk kalimat nomina adalah to be plus subjek plus komplement plus tanda tanya. Contohnya, is the food delicious? Apakah makanannya enak? Are you doctor? Apakah kamu dokter? Pada interrogatif, to be diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Diingat-ingat ya, to be sebelum subjek. Pola yang terakhir pada kalimat nomina yaitu interrogatif with WH question. Apa nih maksudnya? Apa bedanya sama interrogatif yang tadi? Bedanya adalah interrogative form yang ini menggunakan WH question alias kata tanya yang mengandung huruf WH, yaitu what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Untuk bentuk ini, polanya pada kalimat nomina adalah WH question plus to be plus subject plus tanda tanya. Berbeda dengan bentuk interrogatif yang tadi, bentuk interrogatif yang ini diawali dengan WH question terlebih dahulu, baru diikuti dengan to be lalu subjek. Contohnya, who is that boy? Siapakah laki-laki itu? Where am I? Di mana aku? Nah, selanjutnya yaitu pola atau rumus simple present tense untuk kalimat verba. Kalimat verba adalah kalimat yang menyatakan tindakan atau perlakuan. Jadi predikatnya berupa verb atau kata kerja. Verb yang digunakan hukumnya wajib verb 1. Wajib verb 1 ya. Kenapa? Karena simple present tense merupakan bentuk present alias masa sekarang atau saat ini. Sehingga verb yang tepat adalah verb 1. Sama halnya dengan kalimat nomina, untuk kalimat verba juga ada 4 macam bentuk kalimat. Yang pertama itu positive form. Untuk positive form kalimat verba, polanya adalah subjek plus verb 1 atau verb 1 plus s atau es plus komplement. Nah, verbnya di sini bisa pakai yang biasa tanpa akhiran s atau es, atau yang berakhiran s atau es tergantung subjeknya. Nah, untuk pola positif, contohnya I write a letter. Aku menulis sebuah surat. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. Next, kita ke bentuk negatif. Untuk negatif form kalimat verba, polanya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus komplement. Diingat ya, kalau negatif form kita sisipkan not untuk menyatakan negasi atau penyangkalan. Contohnya, they don't know where to go. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. She doesn't bring an umbrella. Dia tidak membawa payung. Untuk pola ketiga yaitu interrogatif. Untuk negatif form pada kalimat verba, polanya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus komplement plus tanda tanya. Jangan lupa pakai tanda tanya.
Contohnya, does he bring the book? Apakah dia membawa buku itu? Do you like it? Apakah kamu menyukainya? Sama kayak yang kalimat nominat tadi, interrogative form di kalimat verba ini, to be-nya juga diletakkan di awal kalimat ya. Jadi, to be di sini tuh berperan sebagai kata tanyanya guys. Oke, terakhir banget nih ada interrogative form with WH question untuk kalimat verba. Polanya adalah WH question plus do atau does plus subject plus verb 1 plus complement plus tanda tanya. Sama juga dengan kalimat nomina di bentuk yang ini, WH question-nya diletakkan di awal kalimat sebelum to be. Contohnya, when does he go to school? Kapan dia pergi ke sekolah? Why do you love badminton so much? Kenapa kamu cinta sekali dengan badminton? Satu hal yang perlu kamu perhatiin ketika kamu pakai does di kalimat verbamu, maka verbnya nggak perlu pakai akhiran s atau es lagi ya, karena s atau es-nya sudah direpresentasikan melalui si does itu tadi. Oke, itu tadi pembahasan tentang simple present tense. I hope this explanation was helpful and helps improve your understanding to using simple present tense in your speaking. Sekarang saatnya kalian berlatih lebih banyak. Coba buat kalimat menggunakan simple present tense dan gunakan dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Keep practicing and see you next time. Bye-bye.